Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Dua Masa Channel. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan coba untuk belajar mengimplementasikan CDM dan juga PDM yang telah kita buat, yaitu mengenai perpustakaan. Nanti kita akan implementasikan menjadi sebuah database menggunakan perintah SQL, teman-teman. Dimana nanti kita akan menggunakan database MySQL ya, teman-teman. Oke, langsung saja di sini kita buka aplikasinya XMPP Control Panel. Oke, di sini MySQL saya jalankan, running, nah, kemudian klik admin. Nah, kita masuk ke halaman PHP MyAdmin, teman-teman. Nah, di sini untuk membuat database melalui perintah SQL itu ada dua cara, teman-teman. Yang pertama melalui perintah SQL melalui command prompt dan juga melalui sini, teman-teman. Ini untuk cara simple dan juga cara cepatnya seperti ini, teman-teman. Misal database-nya namanya tutorial dan create. Nah, di sini misal kolomnya ini tabel yang akan kalian buat, misal tabel S, 2 kolom saja. Ini hanya contoh. Biasanya di sini ID siswa misal ya, kemudian nama siswa, ini varchar, biasa varchar 30. Di sini kasih primary key, biasanya primary key. Oke, kemudian save. Ini untuk cara untuk membuat database di MySQL ya dengan cara cepat, teman-teman. Di sini sudah terbuat database tutorial, dimana di sini ada tabel tes, kemudian tabel tes di sini ada fieldnya, yaitu ada ID siswa, nama siswa, nama kolomnya ya, teman-teman. Nah, tapi untuk pada kesempatan kali ini saya akan contohkan bagaimana cara untuk membuatnya menggunakan perintah SQL. Nah, nanti kita akan menggunakan bantuan dari command prompt, teman-teman. Oke, sini kita drop saja ya, teman-teman. Kita drop tabel yang telah kita buat tadi, tutorial, klik drop. Oke, langsung saja biar tidak membuang-buang waktu, kita buka CMD. Oke, kita saya perbesar, masuk ke folder C, teman-teman. cd titik kemudian udah, nah kalian klik cd. Sebentar, kita hapus dulu, kemudian kalian klik cd XMPP dari ya folder tadi, cd MySQL. Oke, cd bin. Oke, masuk, kita hapus dulu. Nah, setelah seperti ini kalian tulis MySQL review root. Nah, welcome to the MariaDB monitor. Nah, jadi kita sudah masuk ke halaman PHP MyAdmin. Sama, teman-teman, tadi kan kita langsung cara simple. Nah, ini menggunakan perintah-perintah atau query SQL, teman-teman. Nah, di sini kita akan coba untuk show database terlebih dahulu. Databases. Sama kan, teman-teman, di sini ada atau apotek seperti yang tadi saya perlihatkan di awal, teman-teman. Sekarang saya sudah record, kayak sudah aman ya. Nah, di sini ini tabel-tabelnya kelihatan semua di sini, teman-teman. Oke, close. Oke. Nah, di sini kita akan coba untuk membuat database ya. Caranya create database, nama databasenya apa, misal nama saya, kemudian name. Oke, jangan lupa titik koma. Query. Oke, berarti query kita udah berhasil, teman-teman. Kita coba show database lagi. Apakah sudah masuk? Mana ya, teman-teman? Iksan. Nah, ini sudah berhasil ya, teman-teman. Jadi kita udah berhasil, ini namanya. Kemudian di sini kita akan use database. Use database-nya iksan underscore. Oke,
database change, artinya nah di sini kalian bisa lihat MariaDB Iksan. Nah jadi sudah menggunakan ini ya teman-teman, Iksan 1181001006. Di sini kita akan coba untuk membuat, kalau membuat database tentunya kita akan membuat tabel ya teman-teman. Ini temanya adalah perpustakaan. Di sini saya sudah siapkan ya contoh. Di sini kita akan create tabel petugas, copy. Apakah bisa? Sorry, bisa nggak ya? Nah, oke, seperti ini ya teman-teman. Sama kalau misalnya create, menu create itu ya, create itu, query create itu untuk membuat create tabel, artinya kalian membuat tabel. Di sini petugas dalam kurung. Nah di sini ini adalah yang tadi saya contohkan yang ada di sini ya teman-teman. Nah ini tutorial, bukan di sini. Yang tadi di sini kan kalian mengisi kayak name, nama, kemudian primary key-nya. Nah seperti itu teman-teman. Bedanya di sini saya tuliskan menggunakan query database, teman. Query SQL, oke. Ya di petugas ini tipe datanya integer, not null, kemudian auto increment. Dan di sini edit petugasnya itu kita sebagai primary key. Nama petugas varchar value-nya atau nilainya berapa, 100. Nah di sini not null. Oke, kita enter. Oke, query selected. Coba kita show table. Ini ya. Salah teman-teman. Oh ya, coba. Nah ternyata kita kurang S teman-teman. Nah di sini kan kita sudah ada ya teman-teman, show tabel. Di sini ada tabel petugas teman-teman. Nah kita coba describe petugas, coba ya. Nah jadi kayak gini teman-teman, show untuk mengeluarkan, menunjukkan ya. Nah describe petugas, jadi di dalam petugas itu isinya itu apa aja teman-teman, sama seperti yang tadi. Kita refresh. Apa ini? Nah guys, not complete. Tahu itu teman-teman, ada error ini di PHP admin saya, tapi nggak masalah sih. Oke, nah sebenarnya isinya itu struktur ini teman-teman. Ini nama, ID petugas, sama kan. Fieldnya ada ID petugas, tipenya ini null. Nah ya kan, auto increment tuh teman. Oke, kita lanjut untuk membuat ini aja. Kita pelang, nah cepat ya teman-teman. Pokoknya kalau misalnya menulis kayak gini ini gampang ya teman-teman, tinggal create tabel. Cuma paling perintahnya itu create, kemudian delete, drop, show, describe, ya paling beberapa doang sih teman-teman, hanya beberapa saja teman-teman. Ini untuk formatnya sama. Pertama itu misal create tabel anggota ya, pertama itu nama kolomnya apa, di sini ID anggota. Nah jangan lupa ya kalau misalnya membuat kolom itu jangan sampai yang namanya, kalau misalnya ID anggota, dan kalau di spasi itu harus dikasih underscore teman-teman. Kalau enggak, kalau misalnya nggak mau di spasi, kalian harus gabungkan saja, karena kalau misalnya di spasi itu biasanya error teman-teman. Kemudian setelah nama kolom, kemudian tipe datanya apa, setelah tipe datanya apa, value-nya apa, kemudian auto increment atau primary key atau apa ya gitulah teman-teman. Oke. Kita pokoknya nanti saja. Oke, copy paste di sini. Oke, nice. Ini ada 6 tabel ya teman-teman, seperti yang kemarin kita sudah bikin teman-teman. Oke, hasil tabel peminjaman.
tabel pengembalian. Oke. Kalau seperti ini kita lihat ya, tabel buku kayak gini, primary key. Biasa kalau misalnya ID rak, ID peminjaman, ID buku itu biasanya itu pasti primary key. Nah, nanti kalau pas sudah masuk ke dalam relasi, nanti dia akan sebagai kunci tamu atau foreign key, tergantung nanti kalau misalnya kita buatnya itu seperti apa teman-teman. Misal tabel peminjaman, misal di sini ada buku di tabel peminjaman itu sebagai foreign key, walaupun di tabel buku itu dia sebagai ID buku itu sebagai primary key. Nantilah setelah ini teman-teman, kita coba show tabel. Oke, 1 2 3 4 5 6. Nah, ini kita sudah membuat 6 tabel teman-teman. Kita coba ya untuk describe peminjaman. Oke, sama ya teman-teman, hampir sama. Kita coba refresh di sini, hampir sama. Di sini juga kalian bisa bikin ya, di sini new kolom di sini bisa, tapi saya sarankan supaya lebih paham di sini terlebih dahulu teman. Oke, setelah itu kita akan coba untuk membuat yang namanya relasi teman-teman. Ini saya sudah tuliskan. Nah, di sini kan rak ya, rak itu ID buku ID. Nah, di sini sebagai foreign key, tambahkan foreign key di ID buku. Nah, nanti hasilnya seperti apa kita langsung saja. Oke. Oke ya, kita coba show tables. Oke, ini untuk query untuk apa namanya, relasinya ya teman-teman, tabel peminjaman. Nah, ini kalian bisa lihat. Ini dari buku, dari tabel buku ya, ID bukunya ini nanti sebagai foreign key di tabel peminjaman. Bacanya kayak gitu teman-teman. ID anggota akan di peminjaman itu sebagai foreign key atau kunci tamu teman-teman, walaupun di anggota itu dia ID anggota itu sebagai primary key, kurang lebih seperti itu. Oke, kita sudah berhasil. Nah, sekarang kita akan coba lihat ya teman-teman, more China. Nah, ini dia teman-teman. Bentar, saya atur supaya tidak acak-acakan seperti ini ya teman-teman. Gas. Oke. Ini adalah hasilnya teman-teman, hasil relasinya ya teman-teman. Oke, di sini. Oke. Oke ya teman-teman, jadi ini sudah saya ketik terlebih dahulu ya teman-teman, supaya tidak lama tutorialnya. Sebenarnya sama saja sih kayak seperti yang saya contohkan melalui ini. Sini new, kemudian kalian buat tabel sama teman-teman. Nah, bedanya kalau misalnya kita menggunakan query SQL, sebenarnya di sini kalian juga bisa ya. Di sini kalian klik query di sini, Nah, kalian bisa di sini bikin yang namanya query SQL.
Nah, di sini, maaf teman-teman, bukan di web, tapi di sini kalian seperti tadi, kemudian kalian nanti hasilnya akan seperti ini. Itu bisa di sini, tapi saya sarankan lebih baik di CMD teman-teman. Ini tadi sudah rapi, malah berantakan lagi ya teman-teman. Oke. Oke, saya jelaskan sedikit ya hasil dari yang telah kita buat. Di sini kita sudah membuat yang namanya database Iksan underscore 3118110 ya. Dimana kita sudah membuat di sini ada 6 tabel, 1, 2, 3, 4, 5, 6 tabel. Nah, kemudian setelah kita membuat tabelnya, setelah kita buat selesai semuanya, ada ID anggota, kolom-kolomnya sudah kita tulis. Kolom di sini ya, kalau misalnya kita pas lagi membuat IRD atau CDM atau juga PDM ya, itu namanya itu atribut teman-teman. Atribut itu sebagai kolom nantinya. Kalau misalnya tabel itu entitas itu nanti akan berubah menjadi tabel. Nah, jadi kemarin kan kita sudah membuat yang namanya CDM dan juga PDM ya teman-teman. Nah, setelah kita membuat CDM dan PDM itu kan sudah kelihatan teman-teman, entitasnya apa, atributnya apa. Setelah itu kita implementasikan ya menggunakan tadi perintah SQL yang saya contohkan di sini. Tapi saya sengaja percepat ya teman-teman, karena semuanya itu hampir sama ya teman-teman, kalian bisa pelajari. Nah, setelah itu, setelah tabelnya 1, 2, 3, 4, 5, 6 itu terbuat, kalian tinggal bikin relasinya atau relationship-nya teman-teman. Ini query-nya seperti ini. Jadi ID buku ya sebagai primary key di tabel buku ya, tapi dia akan sebagai foreign key di tabel rak, kayak gitulah teman-teman. Bacanya itu seperti itu. Mana tadi? Jadi ya di sini kalian bisa lihat ID anggota. Nah, di sini dia akan jadi primary key di pengembalian dan juga di tabel peminjaman. Ya, betul. Nah, di sini petugas, dia akan primary key di ID petugas di sini dan juga di sini. Nah, buku, ID buku ya, dia akan primary key di sini dan juga di primary key. Salah teman-teman, foreign key atau kunci tamu di sini, supaya nanti pas transaksi peminjaman itu bisa memanggil tabel ini, yaitu gunanya kunci tamu teman-teman. Kalau rak ini relasinya dengan ini. Saya rasa untuk cara untuk membuat database atau membuat tabel SQL atau implementasi dari CDM dan juga PDM ya menjadi sebuah database di MySQL ini dengan perintah SQL, saya rasa sudah cukup jelas ya teman-teman. Apabila ada pertanyaan silahkan kalian di kolom komentar ya teman-teman, dan tuliskan saja. Nah, saya cukup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.